warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Anggraini, NIM saya 171111101. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang pengantar manajemen. Pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Yang di sini mengapa manajemen dibutuhkan? Manajemen dibutuhkan ada 3 karena untuk mencapai tujuan organisasi, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan yang terakhir untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Dan di sini ada pengertiannya, yaitu manajemen merupakan proses perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, dan pengarahan, actuating, dan pengawasan, controlling usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektivitas dan efisien. Ini bab 2 itu ada manajemen dan manajer. Pengertian dari manajer adalah setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Manajer diklasifikasikan menjadi 2, yaitu manajer menurut tingkatnya dan manajer menurut tanggung jawabnya. Manajer menurut tingkat ada yang pertama yaitu manajer puncak, bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi, contohnya direktur, presiden, dan kepala. Yang kedua, manajer menengah. Manajer menengah itu membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya, juga karyawan operasional. Contohnya seperti kepala seksi, kepala bagian. Dan yang ketiga yaitu manajer bawah, memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Contohnya seperti mandor dan pengawas lapangan. Dan yang kedua yaitu ada manajer menurut tanggung jawabnya. Manajer menurut tanggung jawab secara masing-masing itu yaitu yang pertama ada manajer fungsional, dan manajer fungsional itu mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi produksi, pemasaran, personalia, dan keuangan. Dan yang kedua yaitu manajer umum. Manajer umum itu mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan divisi operasi yang mencakup semua atau beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. 3 yaitu ada perkembangan teori manajemen. Dan dalam perkembangan itu ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu aliran klasik dan aliran hubungan manusiawi, neoklasik, dan yang ketiga aliran manajemen modern. Dalam aliran klasik yaitu yang ada 2, manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Dan bab 4 itu ada manajer dan lingkungan organisasi. Yang pertama yaitu lingkungan internal organisasi, internal environment, yaitu lingkungan yang berada di dalam organisasi yang terdiri dari karyawan, manajemen, dan budaya organisasi. Dan yang kedua lingkungan eksternal organisasi atau lingkungan organisasi, organizational environment, yaitu meliputi semua elemen yang berada di luar organisasi tetapi berpotensi mempengaruhi organisasi. Dan lingkungan ini terdiri atas lingkungan umum dan lingkungan tugas. Lingkungan umum itu sendiri merupakan lapisan lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, termasuk dalam lingkungan ini antara lain dimensi internasional, teknologi, sosial, kultur, ekonomi legal, politik. Dan yang kedua lingkungan tugas, yaitu lapisan lingkungan eksternal yang secara langsung mempengaruhi operasi dan kinerja organisasi. Lingkungan ini meliputi pesaing, pemasok, dan pelanggan. Dan bab 5 yaitu proses perencanaan atau planning adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, semisal kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan, proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Dan bab 6 yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Aspek utama proses penyusunan struktur organisasi ada 2, yaitu departementalisasi atau pengelompokan kerja, pembagian kerja, pemerincian tugas pekerjaan. Struktur organisasi adalah mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola.
menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap, hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan. Tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya ada 5. Bagan organisasi menggambarkan 5 aspek untuk suatu organisasi sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, manajer dan bawahan atau rantai perintah. Dan yang ketiga, tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Dan yang keempat, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Dan yang kelima, tingkatan manajemen. Bab 7 yaitu koordinasi dan rentang manajemen. Koordinasi, proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Rentang manajemen, jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajemen atau atasan. Rentang manajemen dan koordinasi saling berhubungan erat. Yang pertama yaitu semakin besar jumlah rentangan semakin sulit untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Dan yang kedua, jumlah bawahan yang melapor ke setiap manajer lebih banyak. Organisasi hanya membutuhkan sedikit manajer. Dan yang ketiga, lebih memudah mengkoordinasi kegiatan-kegiatan antar departemen. Dan bab 8 yaitu wewenang dan pendelegasian. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Delegasi merupakan melimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawahan kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Pedoman klasik untuk delegasi wewenang yaitu ada 3. Prinsip skala, harus ada garis wewenang yang jelas. Dan yang kedua, prinsip kesatuan perintah, setiap bawahan seharusnya melapor kepada seorang atasan. Dan yang ketiga, tanggung jawab, wewenang dan akuntabilitas. Dan penyusunan personalia organisasi ada 3, yaitu sumber daya terpenting suatu organisasi adalah sumber daya manusia, orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi. Dan yang kedua, penyusunan personalia, fungsi manajemen yang berkenan dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Dan yang ketiga, proses penyusunan personalia, staffing process, serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi dengan orang-orang dalam posisi-posisi tepat dan pada waktu yang tepat. Dan langkah-langkah proses penyusunan personalia itu ada 8. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, penarikan. Yang ketiga, seleksi. Dan yang keempat, pengenalan dan orientasi. Dan yang kelima, latihan dan pengembangan. Dan yang keenam, penilaian pelaksanaan kerja. Dan yang ketujuh, pemberian balas jasa dan penghargaan. Dan yang kedelapan, perencanaan dan pengembangan karir, promosi, demosi, lateral. 10 yaitu motivasi. Motivasi keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Pandangan dari tentang motivasi ada 3, yaitu model tradisional, model hubungan manusiawi, dan model sumber daya manusia. Teori hierarki kebutuhan dari Maslow. 11 yaitu komunikasi dalam organisasi. Mengapa komunikasi itu penting? Karena komunikasi adalah proses melalui fungsi-fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dapat dicapai. Dan komunikasi adalah kegiatan di mana para manajer mencurahkan sebagian besar proporsinya waktu mereka. 12 adalah kepemimpinan. Pemimpin adalah seorang pemimpin diharapkan akan dapat mempengaruhi proses suatu transaksi sosial. Hakikat kepemimpinan itu ada 4, yaitu dalam kepemimpinan, orang yang dipengaruhi lambat laun akan selalu saling mempengaruhi sehingga terjadilah hubungan pemimpin dan pengikut. Dan yang kedua, hakikat pemimpin adalah bahwa atasan mempengaruhi perilaku orang lain dan dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dan yang ketiga, kekuasaan adalah kemampuan seseorang yang bersangkutan mengerjakan apa yang dikehendaki. Dan keempat, dalam model kepemimpinan ada kepemimpinan formal yang terjadi karena manajer mengarahkan berstandar pada wewenang formal, sedang kepemimpinan informal terjadi karena seseorang yang tanpa wewenang formal berhasil mempengaruhi perilaku orang lain.
Bab 13 yaitu ada manajemen konflik. Penyebab konflik ada 3. Yang pertama, komunikasi, struktur, dan pribadi. Dan komunikasi itu salah pengertian, informasi tidak lengkap atau miskomunikasi. Dan yang kedua, struktur, pertarungan kekuasaan antara departemen dengan kepentingan yang bertentangan. Dan pribadi, ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku pada jabatan. Dan metode pengelolaan konflik ada 3. Stimulasi konflik dalam satuan-satuan organisasi dan pengurangan konflik jika terlalu tinggi atau menurunkan produktivitas dan penyelesaian konflik. Bab 14 yaitu pengawasan. Bab terakhir, controlling. Pengawasan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi atau umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Terima kasih, baiklah. Itu sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.